Apa kabar sahabatku semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Esa Santuy. Oke sahabatku, seperti kemarin-kemarin ya, kali ini kita tetap membahas seputar dunia YouTuber pemula dan problematika yang dihadapi. Nah, ini ada beberapa persoalan yang kita akan bahas di sini, kita ketengahkan di sini, mudah-mudahan menjadi pembelajaran untuk teman-teman YouTuber pemula dimanapun berada. Kelihatannya sepele, tapi ini penting juga ya untuk disampaikan. Begini sahabatku, teman kita ini kan beberapa hari yang lalu sudah melihat saldo yang ada di YouTube AdSense-nya ya. Beliau membuka AdSense dan di sana melihat ada saldo 1.682.000. Nah, yang menjadi masalah, beliau sampai berprasangka nih kepada istri beliau ya. Dia dan istrinya sempat bersitegang ya, kesalahpahaman dari suami. Suaminya menanyakan ke istrinya apakah istrinya mengganti nomor rekening yang telah diajukan ke AdSense YouTube saat dulu pengajuan monetisasi. Karena istrinya tidak merasa melakukan itu, ya menjawab ke suaminya, buat apa aku mengganti-ganti nomor rekeningnya gitu loh. Nah kemudian usut punya usut, ternyata ini hanya salah paham ya. Nah mudah-mudahan nanti teman-teman setelah menyimak konten ini memberitahu ke teman-teman lainnya agar tidak terulang permasalahan-permasalahan seperti ini. Menuduh pasangannya mengganti nomor rekening AdSense ya, padahal enggak ya. Jadi begini temanku, YouTube atau AdSense YouTube yang ada di Google AdSense mencairkan gaji para YouTuber atau penghasilan para YouTuber setiap tanggal 21 sampai tanggal 26. Mohon diingat-ingat ya, karena saya sudah pernah bikin konten tentang ini. Kapan YouTube mengirim penghasilan YouTuber ke rekening masing-masing, ke rekening bank para YouTuber. YouTube melakukan pengiriman gaji, melakukan pengiriman penghasilan biasanya per bulan sekitar tanggal 21, 22, 23, kalau nggak 23 ya 24, kalau nggak 24, 25 atau tanggal 26. Itu agenda rutin setiap bulan sahabatku. Jadi YouTube ini mencairkan gaji para konten kreator ya di antara tanggal-tanggal itu, antara tanggal 21 sampai tanggal 26. Setiap bulannya begitu. Jadi teman kita ini kemarin kan melihat beberapa waktu kemarin sudah melihat beberapa hari dan bolak-balik melihat ATM-nya ternyata belum juga dikirim uang oleh YouTube, padahal saldo di AdSense-nya sudah 1.600.000-an ya. Dan sampai terjadi cekcok antara suami istri. Suaminya menuduh istrinya mengganti nomor rekening AdSense. Ternyata enggak ya sahabatku. Ternyata memang setiap bulan pada tanggal 21 sampai tanggal 26 itulah tanggal-tanggal di mana biasanya AdSense mencairkan uang untuk konten kreator. Jadi teman-teman harus ingat-ingat ini. Jangan sampai nanti menuduh pasangan atau menuduh siapa ya. Kan ini ada pertanyaan ke saya, Bang, saldo saya sudah terkumpul 1.600.000, kenapa nggak segera dicairkan? Saya sudah 15 kali bolak-balik ke ATM untuk menunggu pencairan uang tersebut, tapi kenapa YouTube tidak segera membayar penghasilan saya? Nah, setelah saya lihat saldonya sudah 1.600.000-an lebih sahabatku. Dan itu nanti dibayarkan pada antara tanggal 21 sampai tanggal 26. Jadi jangan buru-buru ya sahabatku, jangan buru-buru ambil kesimpulan atau menuduh begini begitu kepada orang lain ya. Jadi kita harus pahami agenda-agenda pemberian penghasilan, pencairan penghasilan oleh pihak AdSense ya. Jadi setiap tanggal 21 sampai tanggal 26. Ini diingat-ingat, nanti disampaikan ke teman-teman yang lain buat yang belum paham ya, agar tidak gagal paham dan tidak merasa dipermainkan oleh AdSense. Saya kira permasalahan pertama ini sudah clear ya. Jadi begitu tadi sahabatku ya. Jadi ada agenda khusus sahabatku, tanggal-tanggal tertentu. Nah, nanti jangan sampai terulang masalah lagi. Kadang-kadang tanggal 27, 28, 29 itu saldo di AdSense kosong. Nah, ini jangan menyalahkan teman atau pasangan lagi ya.
menganggap disabotase lah atau apalah ya. Jangan overthinking lah intinya. Jangan buru-buru berprasangka buruk. Setiap akhir bulan sampai tanggal 11 atau 12 itu biasanya saldo di AdSense kalian kalau sudah dibayarkan semua lewat bank biasanya kosong lagi, nunggu. Nanti setelah tanggal 12, tanggal 13 baru terisi lagi laporan uang yang masuk di saldo AdSense kalian. Ingat, yang masuk ke saldo AdSense kalian. Ya, nah begitu. Jadi harus dihafal nih tanggal-tanggal tertentu. Waduh, penghasilan saya di AdSense 0, padahal sudah dikirimkan lewat rekening. Ya kembali dari 0 hitungannya. Ya, dan itu biasanya diawali dari akhir bulan sampai tanggal 11. Nanti tanggal 12-nya masuk lagi perhitungan terbaru. Ya, jadi begitu terus agenda bulanan setiap bulan yang harus dipahami oleh teman-teman agar nanti tidak saling tuduh, tidak overthinking yang berujung kepada gagal paham. Oke ya sahabatku, nah, mudah-mudahan permasalahan-permasalahan seperti ini bisa dipahami. Terus pembahasan selanjutnya ya terkait dengan permasalahan YouTuber pemula. Nah, apa yang harus dilakukan saat jenuh, saat tiba-tiba kemudian tidak ingin membuat video lagi, tiba-tiba ada rasa malas. Nah, ini musuh utama bagi setiap konten kreator adalah rasa malas ya. Nah, kalau teman-teman sanggup dan kuat untuk tetap konsisten, dilihat dulu channelnya, apa yang perlu diperbaiki dari channel kita. Karena setiap channel ini ada perlakuan-perlakuan yang berbeda-beda ya. Ada kalanya channel trafficnya sudah hidup tapi rekomendasinya kurang maksimal. Atau rekomendasi sudah banyak ya, tapi penonton masih kurang memuaskan ya, kurang banyak lagi misalkan. Nah, ini apa yang harus diperbaiki? Yang pertama, kalau kolom komentar masih sepi, maka hidupkan traffic dengan cara saling kunjungan dengan sesama pemula. Ya, saling mengomentari sesama pemula. Ini untuk memancing interaksi di kolom komentar secara alami untuk membangun traffic. Yang kedua, kalau penayangan ya masih sedikit, sementara tayangan di studio laporannya sudah ribuan tapi penayangan masih sedikit, ini artinya rekomendasi sudah lumayan bagus disebar, tapi yang nonton, yang ngeklik masih sedikit, artinya kita harus meningkatkan isi dari konten kita. Ya, isi dari konten. Nah, maka cek ya nanti tayangan dan penayangannya berapa. Satu video kita cek di studio. Satu video judulnya apa yang kita upload kemarin lusa misalkan. Kita cek dapat penayangan berapa, dapat tayangan berapa. Tayangan adalah banyaknya thumbnail kita disebar. Itu tayangan. Kalau penayangan adalah orang-orang yang mau mengklik atau menonton video kita. Ya, tentunya dengan durasi yang lumayan ya. Karena durasi di bawah 1 menit sudah nggak terhitung. Nah, ini kebanyakan beberapa hari nilainya drop. Awalnya seneng-seneng, waduh yang nonton videoku sudah 700 orang, tapi 3 hari berikutnya tinggal 400 orang. Nah, ini validasi ya, validasi yang dilakukan YouTube karena penonton yang menonton kurang dari 1 menit untuk video panjang, bukan short ini, untuk video-video panjang. Itu tidak lagi dihitung sebagai penonton yang valid. Akhirnya nanti beberapa hari kemudian ada pengurangan jumlah. Ya, nah begitu ya sahabatku. Mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat. Jadi kita harus melihat channel kita dulu. Apa yang kurang dari channel kita? Apakah kita perlu menghidupkan interaksi dengan saling kunjung? Ya, itu bagus untuk menghidupkan interaksi. Dan kalau memang sudah mendapat rekomendasi, kita cek tayangan. Kalau tayangan sudah tinggi tapi penayangan masih rendah, maka kita perlu memperbaiki isi dari konten kita. Saya kira konten kali ini cukup dan bisa dipahami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruslah berkarya, tetap sehat dan salam konsisten sahabatku.